Sip. Selamat siang, selamat sore yang di Indonesia Barat. Selamat siang, selamat sore Indonesia Timur, dan semua kita boleh belajar bersama-sama. Ya, masih ada 2 minggu lagi tahun ini. 2 minggu lagi ya? Ya. Ada 2 kali lagi hari Minggu tahun ini. Berarti kita sudah melewati 50 minggu di tahun 2022 ini. Dan tema kita belajar hari ini tentang jejak. Nah, Pak Filipus yang memilih tema ini. Betul. 12 bulan kurang 2 minggu yang kita lewati, yang kita jalani dalam hidup ini. Jejak-jejak apa yang kita sudah tinggalkan sejak 1 Januari yang lalu. Dan itu penting sekali dalam hidup kita untuk ngecek jejak apa. Dan hal ini yang kita harus sadari. Tuhan tolong kami. Langkah-langkah kaki kita, jejak-jejak kaki kita yang sudah kita tinggalkan sejak 1 Januari yang lalu. Dengarkan saudara. Benar maupun salah, baik maupun jahat, kita nggak bisa merubah. Jejak itu sudah ada. Terus bagaimana? Sebagai manusia, begitu banyak kelemahan kita, begitu banyak kekurangan kita. Terus bagaimana? Jejak yang kita sudah tinggalkan di 11 bulan 2 minggu ini, itu tertinggal. Dan itu ada. Dan itu nggak bisa dihapus. Tapi dalam pertobatan kita, dalam kesungguhan hati kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu Papa kita punya banyak cara mampu untuk menuntun langkah-langkah hidup kita asal kita mau taat. Yang sudah terjadi di belakang, ya sudah. Kita hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kiranya di tahun yang akan datang, yang 2 minggu lagi kurang kita akan masuki, Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk meninggalkan jejak-jejak yang benar di hadapan Tuhan. Dan inilah yang kita perlu renungkan untuk tahun yang kita sudah lewati. Dan kita perlu persiapkan untuk tahun yang belum kita masuki. Hanya dengan satu kunci untuk hidup tetap taat, tetap setia, tetap menunggu, mengikuti apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalau kita melihat Mazmur 139, coba kita lihat ayat yang ke-15 dan 16. Mazmur 139 ayat 15 dan 16. Bagaimana caranya supaya nanti Niken bisa meringkas ini ya? Kan di Facebook ada, Instagram tidak ada. Tolong dipikirkan supaya ringkasannya ada. Ayat yang ke-15, Mazmur 139 dan 16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Atau ada yang bisa nelpon Niken, supaya dia bisa gabung di Zoom, sambil dia rekam.
Sudah saya rekam, Pak, di komputer. Oh, sudah ya. Tapi nanti ini kan bisa dapat ya. Bisa. Saya ulangi. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, saudara, 139 kitab Mazmur ayat 15 ini. Kita ini belum ada. Artinya belum lahir. Tapi 9 bulan 10 hari ketika kita dijadikan di dalam kandungan, ada 2 kata yang hebat. Satu, dijadikan di tempat yang tersembunyi. 2, direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini seru sekali. Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia belum punya teknologi ruang kedap suara. Coba ya. Ketika teknologi rekaman suara, rekaman musik ditemukan, maka manusia mulai mikir bagaimana musik, suara, lagu, dan macam-macam itu kalau direkam, tidak ada gangguan suara luar ikut masuk. Nah, saya nggak tahu awal-awal dulu teknologi rekaman seperti apa, tapi kita semua tahu istilah kedap suara. Nah, ayat 15 ini dahsyat sekali. Ini ruangan kedap suara yang pertama yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan ternyata ini buatan Bapa kita di surga. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, artinya tertutup rapat, nggak ada suara lain yang bisa masuk. Disitulah manusia hanya sendiri dengan Tuhannya. Tidak ada gangguan yang lain. Lalu kita direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah, kalimat ini buat kita mudah mengerti rekaman kedap suara. Nah, bagi saudara yang belum pernah masuk dunia rekaman, mungkin agak susah membayangkan ini. Tapi saudara, teknologi sekarang luar biasa. Makin canggih, sehingga ketika orang merekam, itu suara luar. Dibuat sedemikian rupa, enggak tembus masuk ke ruangan rekaman itu. Ini loh yang Papa buat. Direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi semua manusia di dunia, kalau papa mama hidup harmonis, kalau papa mama hidup benar, maka selama anak-anak itu dalam kandungan 9 bulan 10 hari, betul-betul tidak terganggu dengan suara-suara yang dari luar. Hanya ada bayi itu dengan Tuhan dalam satu keluarga. Noise cancelling, betul, Kristo. Dan ketika hubungan papa mama harmonis, nggak ada suara keras, bentakan, nggak ada kemarahan, maka bayi itu teduh, tenang, damai dalam ruangan kedap suara. Direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ditenun di tempat yang tersembunyi. Wih, luar biasa. Saudara, seharusnya semua manusia itu harus mengalami kehebatan Mazmur 139 ayat 15. Tapi menyedihkan. Ketika rekaman sedang berlangsung, ketika pemrosesan, terjadinya seorang manusia dengan jiwa, roh, tubuh yang sehat, sempurna, setan tidak tinggal diam, merusak semuanya itu.
Nah, dari kejadian 9 bulan 10 hari itulah, maka setiap kita meninggalkan jejak langkah kaki kita di perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati. Nah, jejak-jejak itu sangat ditentukan. Saya ulangi, jejak-jejak itu sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di jiwa kita, di memori kita sepanjang 9 bulan 10 hari itu. Luar biasa Tuhan kita. Maka itu sangat penting keharmonisan papa mama dalam hidup ini. 2 minggu lalu kalau Sarah masih ingat, aduh itu peristiwa yang saya sampai nggak tahu bagaimana. Dengar berita, seorang balita umur 3 tahun perempuan dibanting sampai mati oleh pacar ibunya. Saya lupa di daerah mana. Syok saya mendengar berita itu. Jadi anak ini nggak tahu siapa bapaknya, lahir, mamanya punya pacar. Nah, ketika mamanya kerja, mamanya titip anak ini ke pacarnya. Lah namanya anak kecil, nangis, rewel. Jengkel si pacar mama ini. Nggak tahu bagaimana. Anak ini dibanting. Sampai gegar otak. Dan dia meninggal. Wih, ngeri sekali. Ada orang berkata, ya lebih baiklah dia meninggal daripada nanti dia bertumbuh dewasa trauma. Lihat laki-laki seperti itu. Aduh, udah saya nggak bisa meneruskan lagi diskusi. 3 hari yang lalu ada seorang anak laki-laki, anak saya. Dia punya kakak perempuan. Nah, keluarga ini lucu. Anak perempuan dengan adik laki panggil saya papa mama. Karena bapak mereka sudah lari. Lalu mamanya ikut manggil saya papa juga. Jadi mama dengan 2 anak itu jadi anak-anak saya. Nah, 2 hari yang lalu saya syok. Adik laki ini nangis telepon saya, Pak, tolong Pak. Tolong apa? Nangis dia. Kakak saya baru menyatakan, aku cenderung jadi lesbi. Hah? Saya kaget, saudara. Tapi saya tahu penyebabnya. Kenapa? Dia trauma. Lihat kekejaman bapaknya. Menyiksa mamanya. Waktu mereka masih kecil. Jadi anak perempuan ini trauma dia. Kalau menikah. Nah ini jejak-jejak kaki. Yang menyedihkan sekali. Oh, terima kasih David ya. Pakai Facebooknya David Alexander Tutu. Tolong diberitahu yang lain-lain. Aduh, tapi gimana ya, siapa bisa masukkan ini ke Facebook saya, IG saya. Saya juga nggak siap. Oke, lanjut aja. Terima kasih, David. Nanti di-share ke Papa ya. Sambil saya memberikan 2 contoh kasus ini. Hati saya hancur sekali.
Saya tidak tahu apa yang muncul di hati saudara. Melihat begitu banyaknya kehancuran yang dimulai dari keluarga, bukan dari tempat yang lain, dari rumah. Kita percaya harapan masih ada. Kalau kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mau menjadi agen-agen pemulihan, percayalah Tuhan pasti akan pakai kita. Roh Kudus pakai kami. Kami siap untuk menjadi agen-agen pemulihan itu. Kami siap. Sehingga banyak hidup yang dipulihkan. Nggak dihancurkan lagi. Nah, di sini kita percaya, saudara, Bapak perlu kita. Bapak perlu kita. Untuk menjadi agen-agen pemulihan itu. Maka itu hari ini kita harus ambil keputusan. Untuk hari-hari yang akan datang. Khususnya kita masuk ke tahun 2023. Saudara dan saya harus mampu meninggalkan jejak-jejak yang benar. Ayat 16 Filipus. Mazmur 139. Ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Puji Tuhan. Jadi sejak kita masih jadi janin atau embrio, Papa kita itu enggak melepaskan kita dari pengawasannya. Saya ulangi, ayat 16, Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi kita masih janin. Orang Jawa bilang jabang bayi, bakal anak, embrio. Papa meneliti kita. Penglihatannya terus tajam ke arah perkembangan kita sel demi sel dalam kandungan itu. Nah, Papa nggak cuma memperhatikan kita. Pengawasannya nggak lepas. Dan dalam kitab-Mu, semuanya tertulis. Ini loh. Yang seharusnya jejak-jejak, bekas-bekas jejak langkah kaki kita itu harusnya seperti yang sudah tertulis di kitab kehidupan Tuhan. Kalau kita pakai bahasa anak muda, inilah buku harian, diary. Yang dibuat. Oh ya, nanti ya Joko tentang Ectolife. Ya. Ingatkan nanti ya. Jadi jejak-jejak langkah kaki kita itu sudah tertulis. Dalam buku harian Tuhan. Wih, keren sekali. Sebelum ada satupun daripadanya. Hebat ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan. Jadi kita ini belum lahir. Berarti kita belum punya jejak langkah kaki. Masih dalam kandungan. Tapi Papa sudah buat buku harian untuk kita. Ini kan luar biasa. Nah, bedakan dengan ramalan nasib. Beda-beda. Ramalan nggak begitu.
Kalau ramalan, itu ada yang jelek. Ya, bahkan lebih banyak yang jelek daripada yang bagus. Tapi yang Papa buat, ini selalu yang bagus. Masih ingat kemarin malam kita belajar, ya kemarin, rancangan-rancangan Papa kita atas kita. Itu semua manusia loh. Bukan cuma untuk yang Yahudi dan Kristen. Itu rancangan penuh damai sejahtera. Untuk memberikan dari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan. Nah itu yang Papa buat. Nah, maka itu kalau semua kita bisa melangkah dengan yang tertulis, sesuai dengan tertulis di buku harian yang Papa buat untuk kita sebelum ada satupun daripada. Pasti langkah-langkah hidup kita itu akan luar biasa. Karena kita ngikuti apa yang Tuhan kerjakan. Aduh, ini nggak bisa untuk kirim. Coba saya buka pakai data sebentar kalau bisa. Nah, mari kita tanyakan ke depan ini nanti kita akan bagaimana dalam kita melangkah untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan, sudah gariskan sejak kita belum lahir. Maka kalau saudara dan saya bisa tahu jalan Tuhan itu atas kehidupan kita, wis seru saudara. Maka kita percaya apa yang kita jalani itu sungguh-sungguh akan menjadi berkat yang luar biasa. Karena nggak akan salah. Karena kita ikuti apa yang Tuhan tuliskan di buku harian kehidupan kita itu. Nah, itu yang keren ya. Maka itu dari awal kita selalu belajar. Kuncinya cuma taat, taat, taat gitu saja. Nggak ada yang lain. Ya, cuma taat. Oke. Nah, ini sudah terlambat. Plus minta tisu. Maaf ya. Tisu. Sebentar, ini saya lagi mau WA. Kriston, ntar kamu bisa baca ya sambil jalan. Atau David? Iya, Pak. Ntar kamu bisa baca ya sambil jalan. Siapa? Kriston atau David? Bisa. Kenapa? Ya, nah, ini ada WA. Siapa? David atau Kristo? Ya, kok David. David ya. Ini loh. Tanggal 21 November yang lalu, saya tuh dapat WA dari seseorang yang saya nggak kenal, tapi dia ikut pas saya ada di Palembang. Bentar ya. Nah, bentar. Nah, sekarang WA-nya bisa, tadi nggak bisa. Tunggu ya. Nah, terus ya ini saya nggak kirim semuanya. Oh, sebentar. Tiba-tiba itu tanggal 21 November ya. Tanggal 9 November dia WA saya lagi. Pak, sebentar. Maaf ya, yang ikuti rekaman sebentar. Saya sambil tunjukkan ini. Supaya kita bisa tahu.
Sebentar. Maaf. Sabar dulu ya, yang ikut rekaman juga. Nanti kita akan bacakan. Tunggu yang terakhir. Sabar. Jadi sambil kita merenungkan hidup ini, ya kita selalu ngecek bagaimana langkah-langkah kehidupan kita untuk ke depan ini yang akan dilihat dan diikuti oleh orang lain. Ya. Jadi saya ulangi bahwa langkah-langkah jejak langkah kita itu enggak cuma dilihat, dinilai oleh orang lain, tapi akan diikuti juga oleh orang lain. Maka itu hidup kita harus betul-betul mengikuti jalan Tuhan. Jangan sampai kita salah. Ya. Maka itu kenapa satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kenapa hanya Tuhan Yesus? Nggak ada seorang pun manusia di dunia ini pernah bilang akulah jalan kecuali Tuhan Yesus. Nah, maka itu ikutilah jalan yang benar itu. Maka kita tidak akan tersesat dalam perjalanan hidup ini. Ya. Kalau kita hidup mengikuti jalannya, maka Tuhan akan bekerja lewat hidup kita. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Pemazmur mengatakan begitu. Nah, kalau jalan Tuhan itu sempurna, berarti nggak ada salahnya. Nah, di jalan yang sempurna itu kita akan melihat langkah-langkah yang akan diikuti oleh banyak orang. Di depan kita, mereka pun nggak akan salah jalan lagi. Karena mereka ngikuti langkah-langkah kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat manusia itu makhluk peniru. Betul ya? Saya ulangi, manusia itu makhluk peniru. Betul atau tidak? Nah, karena manusia itu makhluk peniru, maka manusia itu selalu mencari siapa yang bisa ditiru, bisa diikuti. Berbahagialah Tuhan, terpujilah namanya, kalau saudara dan saya bisa mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus, lalu orang di belakang kita akan ikuti juga. Ayat berikut, 1 Petrus 2:21. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Lihat kalimat terakhir. Supaya kamu mengikuti jejaknya. AYT. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus juga telah menderita bagi kamu. Dan meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. TSI. Untuk itulah Tuhan memanggil kamu. Maaf, saya ulang. Untuk itulah Tuhan memanggil kamu masing-masing. Kamu harus sabar. Karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dia telah menjadi teladan. Supaya kita mengikuti jejaknya.
FYI-nya Filipus. Nah, menurut 1 Petrus 2:21 ini, gampang. Supaya langkah-langkah kaki kita yang pasti akan meninggalkan jejak di belakang hidup kita. Itu langkah kaki kita benar, otomatis jejaknya benar. Nggak usah repot-repot. Genapi 1 Petrus 2:21 ini. Yaitu apa? Ikuti jejak Tuhan Yesus. Kan sama. Semua penderitaan ini adalah bagian dari pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Keren. Semua penderitaan ini adalah bagian dari pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Kristus yang menderita untuk saudara adalah teladan saudara. Ikutilah jejaknya. Nah, gampang bukan? Supaya saudara dan saya bisa mengikuti jejaknya, ya nggak usah belajar ke sana kemari, ikuti saja jejaknya. Dan kalau kita mengikuti jejak langkah-langkah Tuhan Yesus, ya otomatis jejak kita nggak akan salah di belakang kita. Gampang bukan? Nah, salah satu jejak yang paling indah, ini 1 Petrus 2:21 itu bicara soal penderitaan Yesus. Manusia itu kan pada dasarnya jelas nggak ingin menderita. Manusia itu pada dasarnya inginnya enak terus. Wajar, namanya manusia. Tapi justru kalau saudara dan saya menghindari penderitaan, menghindari kesulitan, menghindari hal-hal yang tidak enak, justru jejak kaki kita itu pasti tidak mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Dan kalau jejak kaki Tuhan Yesus tidak kita ikuti, maka jejak langkah kita itu pasti langkah yang salah. Nah, salah satu bentuk penderitaannya adalah disakiti, dikecewakan, dirugikan. Saya ulang supaya ingat. Salah satu bentuk penderitaan yang harus kita alami, yaitu kita siap disakiti, dirugikan, disalahkan, difitnah, dan sejenisnya. Begitu kenapa pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus itu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Ya karena kita akan terus diizinkan mengalami disakiti, disalahkan, dan sejenisnya. Apakah kita menghindar? Nggak bisa. Justru itu 1 Petrus 2:21. Langkah-langkah yang Yesus jalani adalah langkah-langkah penderitaan. Dan kita harus mengikuti itu. Maka itu berbahagialah setiap kita yang bisa mampu dan selalu dan terus mengampuni, mengampuni, mengampuni. Bukan cuma memaafkan, tidak. Mengampuni. Wih, keren sekali. Kalau kita bisa mengampuni, ya jangan sampai kita mundur. Ya, karena Tuhan sudah menyatakan di firman-Nya. Amin. Jadi nggak usah takut. Saudara, dengan penderitaan itu berkali-kali kita belajar. Ya, salah satu tanda atau ciri dari murid Tuhan Yesus adalah ketagihan penderitaan. Halo, masih ada orang nggak ini? Ketagihan penderitaan. Hal yang nggak enak. Itu harus dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan terjadi di hidup kita. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani, ayat berapa ya? Saya lupa itu. Luruskan jalan langkah kaki kita. Supaya jangan sampai ada orang yang terpelecok langkahnya. 12. Coba mulai ayat yang pertama, Filipus. Bapak cari.
Terus ya terus naik. Maaf. Ada yang tahu? Terus belasan. Ya ini dia. Mulai ayat yang ke-12 ya. Iya, ayat 12. Terima kasih. Ibrani 12 mulai 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Filipus coba lihat berapa terjemahan. 12-13 ini. Ya, lihat berapa terjemahan. Ayat. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Jadi kalau kita lagi, orang Jawa bilang greweli itu ya, lagi lutut kita lemah, tangan kita, lutut kita goyah, ya gemetaran begitu, lalu tangan kita juga lemah, orang Manado bilang tutufore, itu ya. BS, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang gemetar itu. TSI, karena itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan jangan biarkan lututmu gemetar. Sebab kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini, bukan gemetaran. Ya. Terus ayat 2, ayat 13-nya, terjemahan yang FAJH boleh. Makasih. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah kaki yang goyah. Puji Tuhan. Terus ayat 13-nya. Ayat 13. Nah ini contoh perjalanan hidup kita. Ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah kalau kita gemetaran kaki kita berjalan, yang pincang makin pincang, karena lihat contoh kita, lucu ya ayat ini. Buatlah jalan yang lurus bagi kakimu, sehingga tungkai kakimu, itu di bawah mata kaki itu tungkai, yang lemah tidak menjadi lumpuh, tetapi disembuhkan. Yes. Berjalanlah selalu pada jalan yang rata. Supaya kakimu yang timpang itu tidak terkilir. Nggak kesleo, nggak terpelecok. Tapi malah menjadi sembuh. Hendaklah kakimu tetap berlari lurus ke depan. Jangan berbelok ke kiri atau ke kanan. Supaya kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, ini keren ya terjemah TSI, kaki mereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Wih, inilah contoh. Jadi ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita mengalami macam-macam, tetap kuat, tetap kuat. Kenapa, saudara? Karena di belakang kita banyak yang ngikuti kita. Nah, yang ngikuti kita itu enggak semuanya orang kuat, orang tegak, orang gagah. Ada yang lemes juga, ada yang kakinya pincang juga, ada yang macam-macam. Nah, kalau mereka ngikuti kita dan jalan kita juga sempoyongan, bukankah mereka malah mabuk ngikutin kita? Karena kita juga miring-miring, jalan kita enggak lurus. Jangan begitu. FAJH, Filipus. Roh Kudus, tolonglah kami. Supaya di tahun yang akan datang ini, kami jadi benar di hadapan Tuhan. Buatlah jalan yang lurus, yang datar bagi kaki saudara. Sehingga orang-orang yang mengikuti saudara, walaupun mereka lemah dan pincang, tidak akan jatuh dan terluka, melainkan menjadi kuat. Terima kasih, Bapak. Jadi kita harus sadar, saudara, bahwa kita ini diikuti banyak orang di belakang kita. Tuhan tolong kami. Jadi mereka ngikuti jejak-jejak langkah kita. Maka itu kita nggak boleh salah dalam hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami ambil keputusan untuk hidup
melakukan kehendak Tuhan itu. Oke, Fit, tolong bacakan WA tadi dengan tanggalnya ya. Mudah-mudahan dengar ini suaranya. Jadi tanggal 21 November itu saya dikontak seseorang. Rupanya dia ikut waktu saya ngajar di Palembang. Yang tanggal berapa ya? 18 kalau nggak salah. Mana? Oke. Mau dibacain, Pak? Tanggal 21 ya? Ya, Tanggal 21. Ini pukul 20.36. Shalom, ya. Pendeta Daniel. Salam kenal. Saya ini dari Palembang, Pak. Mau bertanya apakah bisa? Lah saya nggak sempat jawab. Ya. Terus tanggal 22 dia ngulang. Ya. Tanggal 22 jam 7.25. Shalom, Pak. Silahkan. Nah, jangan segan. Jangan segan. Gini, Pak Pendeta, kenapa saya susah memaafkan orang yang melakukan salah kepada saya? Karena Saya kamu jawab. lupa. Jawab Papi, karena kamu lupa bahwa kesalahanmu pada Tuhan jauh lebih besar, lebih jahat, lebih kurang ajar daripada salah saudaramu itu ke kamu. Ingat, kita hanya bisa diampuni karena mau mengampuni dosa orang lain. Terus. Nah, tanggal 29. Ya. Shalom, Pak. Papi jawab. Kabar apa, Nak? Sedang apa? Di mana? Baik, Pak. Kenapa langsung manggil Nak, Pak? Nah, ini loh. Jadi Roh Kudus suruh saya panggil dia Nak. Saya nggak tahu kenapa. Nah, dia tanya, kenapa langsung manggil Nak? Ya, terus? Papi jawab, karena sejak pertama kali kamu kontak Papa 22 November yang lalu, Roh Kudus beritahu Papa tentang masalah hidupmu sejak masih anak-anak, kehilangan figur ayah. Atas nama ayahmu, Papa minta maaf ya, Nak. Terus dia menjawab, ini benar sih, Pak. Soalnya aku memang kurang diperhatikan. Papi jawab, Nak, serius, panggil Papa ya mulai sekarang. Papa sayang kamu. Terus dia jawab lagi, tapi aku takut kecewa, Pak. Soalnya dulu ada juga salah satu yang seperti itu, anggap aku seperti anaknya. Lama-kelamaan dia menghilang di saat aku sudah menganggap dia lebih dari ayahku. Wow. Ini Papi jawab. Atas nama dia, Papa minta maaf ya. Sudah kecewakan kamu. Papa berusaha untuk jadi papa untuk kamu. Makasih, Pak. Nah, terus tanggal 30 dia pagi, Pak. Tadi baru siap buat laporan. Ya, dia itu masih kuliah, saya tanya. Soalnya udah mau libur, Pak. Mau nanya bisa, Pak? Pak, mau nanya. Ini hari ini. Jadi yang hari ini. Tadi pagi ya. Pak mau nanya, kenapa Papa bisa sebaik ini sama aku? Baru kali ini aku kalau minta sesuatu dikasih. Biasanya kalau sama Mama lama sekali. Happy Sunday, Pak. Ya, kan hari ini toh. Nah, karena Pak, tadi ini saya di perjalanan. Pak, maaf ya kalau aku bertanya seperti ini. Papi ya, jawab. yang tadi itu. Nah, nanti Papa jawab ya, Nak. Nah, saya janji habis Zoom ini saya akan telepon dia menjawab kenapa bisa begitu. Nah, saudara bisa bayangkan ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Papa di surga. Nah, jejak-jejak langkah hidup ini yang bagaimana yang akan diikuti oleh banyak orang. Itu pilihan kita. Tapi setelah kita mendengar firman Tuhan tadi dari Mazmur 139, dari 1 Petrus 2, lalu Ibrani 12,
Saya berharap semua kita mulai hari ini setiap melangkah, termasuk contoh kasus anak ini. Saya cuma di WA. Lah waktu acara di Palembang kan begitu banyak orang. Nah, saya nggak akan tanya dia, kamu duduk sebelah mana, pakai baju apa? Ya mana tahu saya. Itu di hotel besar. Ya saya ada 2 acara di Palembang. Di hotel satu di hotel, satu di mall. Ya tapi Roh Kudus yang nyuruh untuk saya nanyakan tentang masa kecilnya itu. Saya hanya menyebut kata nak. Ternyata itu sangat berpengaruh buat hidupnya. Nah, lihat Ibrani 12. Setelah ayat 12 kita bahas, ayat 13 kita bahas, saudara sadar? Mungkin berapa bulan terakhir ini, ayat yang paling sering kita pelajari adalah Ibrani 12 ayat 14. Betul? Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Udah, saya nggak perlu ngulangi itu lagi. Supaya nggak bosan mendengarnya. Betul tidak? Apa yang Tuhan tekankan kepada kita berapa bulan terakhir ini? Mengampuni, hidup berdamai. Ini suasana Natal, hidup damai. Karena Natal itu bicara damai. Hidup jangan punya musuh. Jengkel pun tidak boleh. Ingat ya saudara? Nah itu ternyata ada 2 ayat sebelum ayat 14. Yaitu ayat 12 dan 13 tadi. Yang luar biasa. Tuhan bekerja. Nah, jadi jejak langkah kita yang paling penting adalah jejak langkah damai. Nggak ada musuh. Maka kalau kita melangkah, kita berjalan dalam damai, nggak ada musuh. Walaupun kita disakiti, difitnah, dituduh, disalahkan, dikata-katai, dimaki. Ingat 1 Petrus 2:21. Yesus telah meninggalkan contoh penderitaan itu. Ya udah. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita membantah lagi. Oke, sebelum saya akhiri. Ayo kita diskusi dulu ya tentang hal ini. Ya, Joko yang Ektolaf nanti ya. Jangan dulu. Ini dulu. Nah, saya ingin ada masukan dari beberapa saudara yang ikut belajar ini. Facebookmu masih jalan terus, Wait? Masih, Pak. Ya udah. Ayo kita diskusi yuk. Apa yang kita pelajari sekarang? Kalau boleh mulai dari Filipus. Pilih tema. Iya. Kemarin itu saya lihat di Facebook, Pak. Ada anak-anak Vespa itu ya. Anak-anak Vespa dan mereka masih remaja. Vespa, anak Vespa. Iya, iya. Iya, mereka masih remaja dan tatonya itu wah sampai ke wajah, sampai ke mana-mana. Matanya pun ditato. Jadi mata yang putih itu ditato hitam gitu. Jadi itu dia ditanya sama apa namanya? Sama seseorang, "Kenapa kamu kok pakai tato begitu? Sampai umur berapa?" Dia bilang, "Saya dari umur 12 tahun pengen punya tato." Loh, masih kecil kok pengen punya tato, kenapa? Karena saya melihat ayah saya. Jadi sepertinya si anak ini melihat jejak papanya. Iya gitu. Jadi jejak ayahnya itu sangat berpengaruh besar kepada dia. Gitu. Makanya ya, kamu tato jangan dilihat anakmu yang tato itu. jadi saya itu sampai, oh berarti apa namanya kehidupan seorang ayah, kehidupan seorang ibu itu juga mempengaruhi ke anak-anaknya. Sangat. Iya. Jadi saya ingin tahu bagaimana supaya jejak kita yang sudah kita lalui ini, ya seperti Bapak bilang tadi, kita bisa menjadi contoh kepada mereka yang ada di belakang Amen. kita.
Oke, jelas. Yang lain, ayo. Ayo, jangan diam. Ini apa? Ya. Pak. Ya. Ya, di penghujung bulan Desember ini kan ada banyak orang yang kadang-kadang itu masuk lalu ngomong gini. Ya, itu saya papi. Nek kita nggak bisa. Kalau pekerjaannya begitu. Tapi setelah dengar pengajaran ini, wajar ya. Kalau memang kita itu kan, kalau kita ngomong di dunia nyata aja lah, nggak usah ngomong pelayanan. Apalagi kota kecil. Kalau kita buka toko, lalu sukses, nanti tidak lama kan sebelah-sebelah mulai ikut di toko yang sama. Kira-kira kan gitu. Ya. Dan itu selalu jadi polemik gitu. Nah, tapi ternyata ketika kita jadi agen pemulihan itu, kita nggak perlu takut untuk disaingi orang, karena semakin banyak agennya semakin betul. Ayo semakin cepat selesai gitu. Dan jujur ya, selama ini hidup sama Papa, ya kebetulan kan kalau Kristo kan kesibukannya kan sebetulnya kan di dunia bantu Papa, bantu orang tua di dunia dagang gitu, di toko swalayan. Dan ternyata prinsip gaya hidupnya Papa itu kepake gitu, tentang agen pemulihan, caranya ngurusin karyawan-karyawan yang kehilangan figur orang tua, yang orang tuanya cerai berai tidak karu-karuan gitu. Dan betul-betul ya, betul ya, banyak orang akan mengikuti kita dan kita nggak perlu takut untuk jadi saingan gitu, karena amin, makin banyak justru makin supaya makin cepat bumi jadi seperti di surga. Gitu kira-kira. Hebat. Dan yang Papa ajarkan selama ini tentang duit, nggak terlalu hitungan, apa segala macam itu sebetulnya sangat aplikatif sekali, bahkan di dunia dagang juga begitu. Karena barusan kemarin itu waktu Papa kasih contoh di atas kebenaran yang selama ini kita perdebatkan. Ayo, duitnya udah bener belum? Ayo, duitnya udah bener belum? Tapi Papa bisa kasih contoh ada yang lebih penting dari itu. Di atas kebenaran itu harus ada orang yang bertanggung jawab gitu. Terlepas dari itu nanti duitnya cocok apa enggak, tapi kalau sudah ada orang yang in charge di situ, mau salah mau benar pokoknya saya tanggung jawab gitu. Itu jauh lebih menyelesaikan masalah gitu. Ya, thank you Papa buat contoh dan gaya hidup yang selama ini kita hidupi gitu. Thank you. Haleluya. Ada yang lain? Iya Pak. Pak, saya mau kasih masuk ke saya mau menyatakan isi hati saya. Ya. Mengenai jejak-jejak yang baru saya belajar itu, kalau saya merenungkan itu jejak-jejak yang saya sudah meninggalkan itu, saya tidak tahu apakah itu jejak positif atau negatif untuk orang-orang itu, saya tidak tahu. Tapi ketika saya masuk di grup ini lewat Bapak Joshua yang mengundang saya untuk masuk ke sini, dan ketika saya melihat Koden berbicara mengenai tentang hal-hal surgawi, dan saya lihat ministry Opa itu, wow, saya sangat terkesan karena Koden itu orang yang tidak melihat agama, tidak berbicara tentang agama, hanya yang satu saja itu supaya hanya untuk mengatakan ya perjalanan Kristus di dunia ini. Ini yang selama ini saya melihat Koden. Nah, saya terkesan dengan jejak-jejak ini. Dan setelah saya lihat barusan kita belajar mengenai Ibrani 12 tentang kelemahan-kelemahan kita yang ada. Nah, sekarang saya merasakan apakah saya mau melakukan mengikuti jejak-jejak Koden ya, tapi bagaimana rasanya? Karena
salah satunya saya sedang dalam hal terpuruk karena dulu saya seorang pengajar, saya suka bernyanyi, tapi setelah saya sakit itu hanya untuk membaca satu paragraf itu susah, bahkan untuk menyanyi juga susah sekali. Tapi ada kerinduan ya, karena dulu itu saya mengajar tapi mengajar untuk hal-hal duniawi saja. Tapi sekarang ini saya mau mengajarkan hal-hal surgawi. Amin. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Saya kasih masukan karena dengan kondisi-kondisi yang saya mengalami itu, bagaimana caranya supaya saya bisa menguatkan diri. Masukan dari Koden. Terima kasih ya. Ya. Jalankan terus 1 Petrus 2:21 Nelson. Ikuti aja jejak Tuhan Yesus. Gampang. 1 Petrus 2:21 tadi. Terima kasih, Pak. Ya, gampang sekali. Siapa lagi? Ayo lanjut. Iya Pak, Eva mau berbagi juga ya. Ketika pernah ada satu kesaksian bahwa Papa melayani siapapun dan dimanapun dan nggak melihat jumlahnya, tapi Papa melihat jiwa. Nah, Eva bisa merasakan waktu hari Senin yang lalu ada satu jiwa yang bisa dimenangkan, terima Tuhan Yesus ketika dia sudah putus asa gitu Pak. Dia hanya mau bunuh diri karena ditinggal istrinya dan 3 anaknya. Tapi ketika dia bisa mengenal kasih Kristus, dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dimenangkan. Dan itu benar-benar Eva merasakan sukacita bagaimana malaikat di surga juga bersorak-sorai ya, gitu. Menangkan satu jiwa itu. Ya, Eva bersyukur bukan satu hal yang dimana Eva banyak belajar dari apa yang sudah Papa lakukan gitu ya. Jejak Papa yang boleh menjadi contoh dan menjadi berkat buat kami anak-anaknya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Haleluya. Udah, Filipus, David, gimana selanjutnya? Saya sudah selesai. Masih boleh tanya Papa? Boleh. Ya, silakan. Biasa tadi aku pulang dari gereja, terus sama saudara kan sama adiknya, sama tante, jadi istri adiknya Papa, yang sudah janda, anaknya 2 di Jakarta semua, usianya udah 70 tahunan. Nah sekarang kan selalu sama saya gitu loh kemana-mana. Misalnya kontrol dokter tiap bulan sekali. Terus sebenarnya tante ini masih aktif, dia ikut line dance, ikut apa, masih aktif sekali, masih cari uang juga gitu loh. Cuman kan saya kan kalau dimintai tolong selalu berusaha untuk melayani gitu kan. Nah, ini gimana ya, Pi? Saya tuh tadi sampai nangis loh. Mau meledak tangisnya. Aku tanya gini, Pi. Jadi tentang jejak Tuhan itu kan kita harus siap untuk dipersalahkan. Ya. Dipersalahkan, disakiti dan sebagainya. Jadi ada suatu peristiwa di mana saya diajak untuk kompromi berbohong. Karena memang ada cerita di keluarga itu, suatu ketika mobilnya itu disewain ke orang oleh anak laki-lakinya yang belum hidup benar gitu loh. Anak lakinya waktu itu tuh pulang ke Magelang, dia itu karena kondisinya baru bangkrut, baru cerai dan sebagainya. Terus nggak punya uang kan, nggak ada uang. Terus mobilnya maminya itu disewain sama dia, sampai akhirnya mobilnya dibawa sama orang. Nah, sama orang terus dia disuruh nebus 30 juta ya. Nah, ini akhirnya kan Alin yang nolong karena waktu itu uang mereka nggak ada gitu kan. Tapi Alin dikasih omongan gini, kalau ditanya sama adiknya dia di Jakarta yang kaya raya, yang memang dermawan,
Alin, kamu jangan ngomong apa-apa, bilang aja nggak tahu apa-apa gitu loh. Jangan ngomong kalau mobilnya disewain gitu. Terus setelah itu kan Alin kan, aku kan bingung kalau diajak disuruh bohong itu aku nggak mau gitu loh. Tergantung nanti pertanyaannya apa. Kalau memang ditanya ya aku jawab apa adanya gitu. Nah, waktu itu ternyata setelah seminggu berlalu, yang keluarganya yang Jakarta tuh telepon Alin. Dia tanya gimana ceritanya lah, karena ditanya diputar-putar seperti itu aku akhirnya nggak bisa kan aku ngomong yang tidak sebenarnya terjadi gitu loh Pi. Terus itu udah berlalu sekitar sebulan yang lalu. Terus tadi tante saya kan barusan pulang di acara adiknya dia yang di Jakarta itu yang barusan acara pernikahan. Dia tadi minta berangkat ke gereja bareng. Nah, setelah pulang dari gereja, aku anterin tante mulangin mobil ke garasi, terus aku mampir ke rumahnya tante. Ada waktu 1 jaman sebelum suamiku jemput ke rumahnya kan. Nah, aku ternyata dimarah-marah, disalah-salahin gitu loh, Pi. Disalah-salahin aku Ya enggak apa-apa, ini kan ya kan baru belajar sih penderitaannya sudah. Iya, Nikmati. jadi Ya enggak apa-apa, asal enggak salah. Kalau cuma iya, disalahin aja enggak salah enggak apa-apa. Asal benar di hadapan Tuhan. Iya, aku kan Gitu. bilang seperti ini, Pi. Aku nggak bisa kalau kayak gitu tuh disuruh bohong-bohong itu aku nggak bisa. Jadi aku ngomong apa adanya karena aku selalu merasa bahwa Tuhan tuh ada di hadapanku. Aku nggak bisa bohong. Aku sorry tante. Nah aku ada salah. Aku tuh nggak sejahat itu. Aku bukan orang yang suka mengadu domba. Karena Alin dituduh mengadu domba gitu loh. Nah, Ya. yang jadi pertanyaan Alin itu untuk ke depan gimana? Besok Senin kan jadwal kontrol. Alin udah daftarin kontrol ke dokter. Loh ya Tapi sudah, kontrolkan dokter aja, nggak usah ngurusin soal mobil. Aku nggak mau tahu soal itu. jadi Itu, nggak apa-apa, nggak usah harus jaga jarak itu. nggak usah. Karena Lo kan urusin tante aja. oh Pokoknya iya, urusin tante iya. aja. Itu Oh aja iya, sih. iya. Nggak usah Ya gitu ngurusin. aja. Iya. Nggak usah Nanti dimasukin hati ya, yang itu ya. nggak usah. Ngapain. Sekarang juga baru Soalnya suamiku firman. marah kalau tahu. Udah aku bilang nggak usah deket-deket kamu. Udah dari dulu gitu. Ya sudah, pokoknya nggak anu. Iya, 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 ya sudah gitu. Tapi iya, iya, terima kasih ya. Nah. Halo, Mbak. Ya. Halo. Ya. Ya, boleh nama sedikit? Oh, boleh teks. Ya. Aku bersyukur bisa kenal Bapak Daniel. Saya belum pernah melihat orang sebaik Bapak, terus terang saja. Selama di Banjarmasin, pelayanannya aku lihat Bapak ini kayak berhati malaikat gitu, Pak. Dia setiap ketemu orang nggak tegan, kasih, suka memberi. Terus porter bandara juga sampai orang itu kayak nganggap apa itu orang tuanya sendiri. Saya bersyukur dan itu menjadi motivasi buat saya, Pak, untuk saya bisa melakukan seperti Bapak, bisa ketemu orang, saya belajar untuk berbakti sama orang. Gitu. Saya bersyukur bisa kenal Papa. Puji Tuhan. Nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa ngomong lagi. Bapak pokoknya the best lah buat saya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Masih ada? Ya, jaringan Facebooknya baru bisa sekarang. Terlambat. Pak. Ya. Apa? Yo. Ya, kan Bapak tahu sendiri kan saya itu di awal tahun nerima kerjaan dan di akhir tahun ini resign. Bukan resign karena keinginan sendiri, karena memang terpaksa dari keadaan, Pak. Menurut Bapak, sebenarnya apa sih, Pak, tujuannya sampai saya harus alami seperti itu, Pak?
Ya, kalau tujuannya itu Ya. tadi kamu ikuti buku harian itu. Ya, ikuti buku hariannya itu. Mazmur 139 tadi. Coba kamu cari. Ikuti itu. Ada yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di hidup. Ya. Tunggu. Bingung aja sih Pak, karena apa ya? Pasti. Kok bisa gitu loh, sesuatu yang dijalani bisa kayak bagus gitu, taunya tiba-tiba ambruk gitu Pak. Loh, bisa aja, semuanya bisa terjadi. Ini satu kejadian hari Selasa yang lalu. Aduh, sedih sekali. Ya, nah. Jadi satu keluarga ini, tim kita, tim di Nabire. Ya, papanya dokter, mamanya pelayanan, punya anak 3, cewek, baru dinyatakan lulus dokter, lalu adik laki umur 17 tahun, baru mau kuliah, meninggal kecelakaan. Bisa saja terjadi. Jadi Frankie nggak boleh mikir hanya untuk dirimu sendiri saja. Yang jauh lebih susah dari kamu itu banyak. Iya Pak. Iya. Jadi nggak boleh egois hanya untuk mikir diri sendiri ya. Selalu ada jalan. Saya berpikirnya gini loh Pak, maksudnya gimana ya kok bisa sampai harus menjalani saya harus menjalani seperti itu Pak. Kok bisa seperti Nggak itu? Nggak cuma kamu. Yang lain juga banyak. Ingat loh, dunia ini ada 8 miliar orang lebih loh. Iya. Kamu nggak punya ke dirimu sendiri saja. Iya, jadi gini Pak, saya cuman penasaran aja kan apa proses. Nah ya, jadi pertanyaannya bukan ke aku kenapa. Lihat orang-orang di sekitarmu yang punya banyak masalah juga. Apakah mereka nggak tanya yang sama kepada Tuhan? Justru Frankie ngalami ini harusnya bersyukur supaya kamu bisa menjawab orang-orang yang punya masalah juga. Maka itu firman Tuhan berkata asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Walaupun kamu terpuruk seperti ini, tetap bisa makan dan kamu nggak telanjang, ya sudah. Ya, nikmati Pak. Nikmati dulu. Pasti ada jalannya nanti. Baik Pak, makasih Pak. Ya, berkati ya. Iya Pak. Haleluya. Itulah hidup. Ya, buat Frankie, kalaupun kelihatannya Tuhan bawa lagi ke titik 0, itu pastinya pada level yang berbeda. Amin. Betul sekali. Baik, terima kasih Kodev. Ya, karena saya juga udah pernah ngalami. Kerjaan bagus, tiba-tiba hancur. Tapi sering juga hari itu saya juga tanya sama Papi, Pak ini kenapa? Seakan-akan setiap kali saya berusaha, saya udah ada pada tingkat yang tertentu, tiba-tiba Tuhan tarik lagi turun pada titik 0. Nah, Bapak suruh coba lihat, coba review, dan saya coba lihat bahwa memang setiap kali Tuhan bawa kembali ke titik 0, seolah-olah ya ke titik 0, itu ada pada titik 0 di level yang berbeda. Jadi ya, dinikmati aja Frankie. Yang penting tetap optimis. Pegang aja Tuhan itu baik kok. Ya. Thank you kok. Sangat baik dan tidak pernah salah. Ya, thank you juga buat Papi. Ya, nak, tahan ya, bertahan ya. Indah nanti pada waktunya. Iya, Pi, makasih, Pi. Ya.